membuka aib maling yang bersembunyi status malingnya. Kita haram membuka aib orang yang kada puasa, yang inya memang bersembunyi kada puasanya. Sekalipun dia memang melakukan maksiat, kita haram membuka, mengisahkan, mahabarakan, menyiarakan akan keaiban orang itu, dan dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Wa qala Jabir, telah berkata Sayyidina Jabir yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat pemurah, yang suka memberi makan orang-orang lain. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gotong royong menabuk akan parit untuk menghadang musuh yang akan menyerang orang-orang Islam. Ketika itu jumlah sahabat memang cukup banyak. Kerja gotong royong membikin parit, lubang. Sayyidina Jabir kemudian dia nyuruh istrinya untuk menyembelih seekor kambing. Disembelih oleh si Jabir, disuruh oleh Jabir gawiakan kambing seekor ini. Kambingnya halus kada gono, anak kambing aja. Lalu bila masak ujar Jabir, habari unda, kena unda mengiau Rasulullah dan orang-orang yang terbatas itu aja nak unda kiawi, karena kambingnya halus dan kada kawa memakani seberataan. Rupanya si anak dua ikung yang di bawah asuhan Sayyidina Jabir, anak dari Sayyidina Jabir, melihat akan abahnya menyembelih kambing, nang kakak ini menyembelih ading. Karena melihat kelakuan ada nih dicontoh, ditiru, nyakanakan cepat niru. Melihat darah keluar dari leher di ading, buka gugur ke kawah, mencagar dimasak kambing gitu, siap sudah dengan banyu panas dan segalanya, mati berdua. Sang istri pun kada hendak melaporkan, belum, karena takut mengganggu gotong royongnya laki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkanlah dua anaknya yang meninggal ini di tempat pembaringan. Menjelang masak, dikhabarkan kepada Jabir bahwa makanan hampir masak. Maka Rasulullah dikiau, disuarai oleh Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, kalau kawapian makan di rumah, bawai orang-orang yang pian sukai untuk makan di rumah ulun, dan kambing yang ulun julung ini sedikit, jadi ulun terbatas mengiau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan suara nyaring, hai seluruh sahabatku yang ada, mari kita semua makan ke rumah Jabir. Tegang Sayyidina Jabir, gugup sidin. Kemudian ujar Rasulullah setelah ngumpul semua sahabat yang gotong royong itu, buat makanan kambingnya, dibuat cukup. Ini sudah mukjizat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Habis semua dengan makanan-makanannya lengkap. Katanya Rasulullah,
Jabir, anak ikam mana? Aku kada akan makan kecuali anak ikam makan di higa aku. Istrinya yang tahu cerita ini bingung, sedangkan Jabir kada tahu. Belum tahu anaknya meninggal. Katanya Sayyiduna Jabir karena sekilas melihat di pembaringan, ya Rasulullah, anak ulun nang berdua tuh kayaknya guring. Garak ya Nabi. Bangunakan. Aku kada mau makan kecuali bersama ini. Maka saat digarak bangun keduanya. Begaya berdua ba'ading. Mu'jizat Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Habis makan, sang istri pun bercerita tentang kisah kedua anaknya yang baru meninggal itu tadi. Terkejut Sayyiduna Jabir. Rasulullah pun berkata, aku sudah tahu semuanya. Semua karena kecintaannya kepada Rasulullah, karena kasih sayang yang luar biasa di hati Sayyidina Jabir kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Jabir ini yang meriwayatkan kisah. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin. Kami berimbai dengan Rasulullah berjalan-jalan. Fa'atala qabrain. Lalu kami bertemu dengan dua kuburan yang katanya Rasulullah yu'adzabu sahibahuma. Jabir, tahukah ikam? Pun ada apa? Orang yang di dalam kubur berdua ini yu'adzabu, sedang disiksa. Faqala, lalu Rasulullah pun berkata, annahuma yu'adzaban, dua orang di kubur ini hai Jabir diazab dan disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan ini jadi disiksa bukan karena ngerja dosa besar yang luar biasa, kada. Amma ahaduhum, adapun seikung di antara nang dua di dalam kubur, pakana yaktabun nasa, gawiannya selama hidup ketujuh mengungkai menceritakan keaiban orang. Wa ammal akharu, adapun yang satunya, pakana la yastanzihu min bauli, ialah orang ini kada bujur barasih bakami, babasuh bakami, babahorah. Fada'a bi jaridatin ratbatin. Jabir kata Rasulullah, ambilakan batang pohon kayu nang basah, nang masih hidup. Au jaridatain, atau riwayat yang menyatakan dua buting batang kayu. Pakasarahuma, lalu dibagi oleh Rasulullah batang kayu nang diambil oleh Sayyidina Jabir. Thumma amara bikulli kisratin, kemudian Rasulullah menyuruh letakkan di atas kubur masing-masing. Riwayat ada mengatakan pelapah kurma yang diambil, diandak di kubur masing-masing. Pagurisat ala qabrin, ditajak atau diletakkan di atas kubur. Waqala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama annahu, ketahuilah sesungguhnya, sayahunu min azabihima, akan diringankan azab orang yang di dalam kubur ini. Stop malaikat mengazab. Yang dikubur satu kada diazab, yang satunya kada diazab. Maka natarat batain au malam yai bisa,
selama pelapah kurma ini kada kering. Selama pelapah kurma ini hidup, mayit di dalam kubur ini kada akan diazab. Dia akan mengucapkan tasbih, dia mengucapkan zikir, dan kepadanya nang mati disampaikan pahala. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Ini yang dikerjakan oleh orang-orang nini datu kita bahari. Ma ayam, daun nyur, iyalah anunya tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tunggal butingan. Di ayam, diandak. Karena bila mayat itu napa dipatah, diandak di atas itu. Selama itu masih hijau, malaikat kada memukul-mukul lawan almarhum. Jadi jangan sampai kering hendaki pulang. Nah, jadi orang ziarah bawa kembang harum. Ini dalil. Ini selama kembang itu masih hidup pangarannya kada layu, kada kering, itu yang mayat dapat syafaat. Nah, tinggal kalau kering dibersihi, jangan tapi berhamburan kan di kuburan. Jadi kada salahnya ziarah bepekap mau handayang nyur nih betuyuk, kada salah. Mandakin apa di atas kuburan. Inya apa aja nang masih hijau itu akan memberi syafaat kepada mayit. Nah, ini satu dalil. Batang atau ranting kayu kok bisa menyelamatkan, ya kan, orang yang di dalam kubur. Dan ini perbuatannya Rasulullah. Dan ini sunnahnya Rasulullah. Siapa bilang bid'ah? Disebutkan di dalam kitab-kitab juga bilanya mayit dibuat dalam kubur, bacakan inna anzalna 7 kali setuntungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai habis. Guling 7 kali sebiji banon, sebiji tanah. Buat dalam tebelah tak kurang nang bahari itu kono tanahnya, ya Allah biji-biji kayak ya bola nang mainan pasti kah. Nah, itu rajin gonolnya tah berapa biji, jadi sebiji itu 7 inan jalna karena nang lain 7 berapa biji betul yuk dibuat dan tebelah, maka tidak akan diadab mayit itu dalam kuburan. Jadi syafaat. Ini untungnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talakin juga itu menolongin juga lawan mayat. Mayat itu mendengar kita pandiri. Karena mayat itu waktu kita ziarah kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mendengar. Si mayat punya kada mendengar apa juga beri salam. Manya ziarah tabasi rumput pulih lagi. Ursa bersalam-salaman lah. Kadusah nang assalamualaikum ya ahlul kubur lah. Lalu datang, ya lah, mayat ditabuk, dibuat, tutup lon ano, lalu itu kan talakin tuh. Ya siapa ngaran nang mayat disambat tah, ya Allah. Nah, telah hilang daripada engkau kenyamanan dunia. Duduknya, bujur cinya. Oh, undani mati. Nya bingung juga bangun mah. Di mana nya undane? Dan sekarang ikam harus tahu bahwa ikam berada di alam barzakh, yaitu antara alam dunia lawan alam akhirat. Oh, dunia di kuburan enggak una. Jangan nyawa kada ingat jimat. Nang nyawa harus pingkuti. Dan jimat itu nyelamatkan nyawa, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ingatakan dua kalimat syahadat itu jimat. Bila nyawa ingat dua kalimat syahadat itu, malaikat kada memukul. Biar kayak apa ribuannya pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man apa-apa, jawab dengan dua kalimat syahadat saja, cukup itu jimat. Siapa Tuhan nyawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Nabi nyawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kiblat nyawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik mungkar nakir lawan Tuhan. Ada makhluk aneh. Pertanyaan macam-macam, jawaban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Tuhan, terkandung semua hukum agama, baik tasawuf, fikih atau tauhid, di dalam dua kalimat syahadat. Cukup malaikat kuai mungkar nakir selamat. Nah, lalu ditambahi, bila datang kena dua ikung malaikat, jangan takutan. Walau nyawa kada patuh kada suah melihat, jangan gugup. Karena nyawa makhluk, inya makhluk. Inya makhluk, nyawa makhluk. Nang jelas nyawa kada kojo buka. Itu tambahan nulun aja Bang Wan. Lakin. Iyalah. Nah. Bila inya betakun siapa Tuhan nyawa, ingatakan Allahu Rabbi. Hanya Allah Tuhanku. Bilanya betakun kedua kali, jawab seperti jawaban pertama. Bilanya betakun ketiga kali, dan ini penentuan, jangan berubah. Allahu Rabbi. Haqqa. Apabila kena malaikat takun dengan pertanyaan tambahan, siapa nabimu? Jawab, nabiku Nabi Muhammad. Apa kiblatmu? Ka'bah. Imam hidup ini kepada siapa bergantung? Kepada Quran, hadis dan ulama. Itu pegangan Quran. Siapa kawanan? Orang Islam. Mati hidup apa yang dipegang? Dua kalimat syahadat. Bila malaikat betakun pulang, siapa laki-laki yang ketiga selain kami berdua ini yang diutus kepada semua makhluk? Jawab, ingatakan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang mati ini mendengar boleh tukang telakin datangkan mungkar nakir sebelum orang kosong dari atas kubur. Kalau masih ada lagi orang di atas kubur, maka mungkar nakir kada datang, memberi kesempatan kepada nang mati. Ya nang 3 hari kah orang rajin membacakan Quran supaya nang di kubur nih santai aja dulu, jakanya kau broko dulu tuh. Santai dulu. Nyaka itu pang dasar kada anu dulu, kada datang mungkar nakir kecuali bulikan mereka. Datang mungkar nakir siap dengan segala jawaban-jawaban. Nah, itu syafaat ngarannya. Maklum kita orang meninggal itu banyak masalah yang dihadapi. Kehilangan sandal aja kita mau jujurlah. Ya Allah. Kehilangan ayam 2 ikong aja kita sedih. Itu aja dah berminggu-minggu kita sedih nah. Ayam jagau Bangkok kiriman halabiu nih bilang 2 ikong, sedih kita. Mati ini kehilangan segala-galanya. Yang mati itu kehilangan segala-galanya, terkajut, sedih, bercampur segalanya. Semua itu kan gara-gara ada cinta di hati kepada dunia. Lalu mati ini banyak orang terpisah, rumah terpisah, harta terpisah, emas terpisah, tanah terpisah. Muutlah kita di dalam kubur. Tambah lagi kita bingung nih di mana. Padahal kita orangnya keliling dunia, tapi bingung kalau bangun nih di mana. Di Bali lain,
Singapura lain, Malaysia lain, bingung. Tambah kesedihan, segalanya hilang. Di saat itu mun kada danang memandiri mau heng galau. Saat orang tuh sedih lah, heng galau, tukang ojek betakon kemana pian, ke kuburan misalnya, heng pada anak beli ke rumah. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Jadi talqin lalu disunatakan malah bertiga. Nang mana laki nakannya, yang kawa, kada kawa jangan. Atau paling kada pertanyaannya barang diulang-ulang 3 kali. Siapa Tuhan nyawa, siapa Nabi nyawa, jawablah Allah Ta'ala Tuhanku ini. Siapa Nabi nyawa, Allah Ta'ala. Siapa Tuhan nyawa, Allah Ta'ala. Siapa Nabi nyawa, Rasulullah. Ulang 3 kali paling kadenya supaya ingat. Bila mungkar nakir bulikan, maka bacalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Biar tukang telakin banyak di atas kubur nih, wahai nang mati, sebagaimana waktu kamu hidup Allah yang menyayangi, menggerakkan, mendiamkan, memakani segala-galanya. Walaupun mungkin dari lahir abah nang menyuapi, mama nang menyusui, sampai menjadi anak-anak dewasa nama ongkosi abah, tapi semua itu hanya majuhar. Allah jua yang menyayangi, Allah jua yang menggaduh, Allah jua yang memelihara. Sekarang kau sendiri di dalam kubur, kami serahkan semuanya kepada Allah. Terus lajin tukang telakin kehabisan bener. Sekarang kami serahkan engkau kepada Allah, sebagaimana Allah nang menyayangi engkau di dalam dunia, memohon kesertaan, maka Allah jua nang menyayangi engkau dalam kesendirian di dalam kubur. Kami tinggalkan engkau sendiri, hal engkau sendiri di dalam kubur. Kami serahkan engkau kepada Allah. Ya nang bulikan, ya jangan mati itu, jangan. Masih hardangi dulu begana di sini ja, minta kawani. Nah ini kisah di kubur. Jadi ini dalil. Buka aja hadis, sahih hadis. Jadi kada salah gawian-gawian orang bahari itu kada salah. Bisa ya. Dan yang bertajak ya Allah, nah cari bolehlah guru jar bertajak pohon mangga di atas kuburan, itu lain pulang. Ya jadi orang nang menggibah itu bakal diadab selama-lamanya di kubur. Orang nang kada bujur taharah bebarasih budunya jadinya bilanya bakamih kada bujur, biar baudu bujur kada sah juga ya Allah. Ya Allah, bilanya bakamih kada bujur, biar sembahyangnya bujur kada sah juga, najis ada di awak ya Allah, hancur beratan. Bakamih itu jurang berduduk ya Allah nyano, dan pulang nih maaf-maaflah senjata nih jangan ditumbukakan ke nangkaras karena perancangan ya Allah, atau ke banyu perancingan, jadi getengakan ke higa, jaka kloset tak getengakan ke higa, jadinya meluncur di higa situ mun panjang. Itu kan bab hukum fikih ada tuh sudah dalam perukunan, ada acara bakamih nang bujur tuh, karena bakamih ini jarang juga pengkor, pasti bujur. Jangan bakamih di bawah pohon karena masang pohon. Jangan bakamih di tulang belulang karena tak kami hijin. Karena makanan jin itu tulang belulang, itu makanannya. Mun kita bakamih, nah kalau pina diketeknya bangkak, ya nang betakon nang bini obat apa nang diuntal ya. Jadi pina gono malam ini. Tahu nang kami ini tulang diketeknya oleh jin. Jangan kami di lubang-lubang nang di tanah tuh ada lubang tuh banyak makhluk halus di situ, samut, kiamat samut. Maka panas-panas kalau kami itu banjir apa nih di samut, banyu panas maka bebuih, kasihan samut.
dan pulang makhluk jin itu banyak juga di lubang-lubang itu. Jadi kita jangan kami di rumah apalagi bismillah. Wah, masuk akan dalam lubang. Kalau pina lubang ular benar tapi ular berpikir jawabannya anak melawan. Mbahnya di jingoknya ada tuh jinya ada. Ya, orang yang dipatok ular tuh bilanya di sangat ular kan dipatoknya disangakan dia senjata ikam tuh di tempat nang dipatoknya tuh. Kemudian di belakang minjam yang pun kawan minjam yang pun kawan mengkawan akan meminjamnya juga bang. Jadi membahas atau membuka atau mengisah-ngisahkan aib orang itu ada aturannya, namun hukum yang umum dulu haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kada boleh menguya-nguya sampai ulkuru mahasina mautakum. Orang mati itu siapa yang kada bisa salah. Orang mati tuh kita jeneng hidup, jangan nang mati nang hidup gitu. Ya julun tuh ulun anak nyambati pian kawai, pian gin anak nyambati ulun kawai. Kita nih masing-masing bisa aib. Nah ketika orang mati kita ada boleh menyebut kekurangannya, nang disebut nang dikisahkan tuh kebaikannya. Walaupun kita mungkin melihat kekurangannya, jangan dikuya-kuya. Haram hukumnya. Agama luar biasa. Oleh karena itu orang yang mengamalkan kada mengisah-ngisahkan aib orang kawainya ramai dan inya caranya kada mengisahkan aib orang inya memandang kebaikan orang itu aja. Jadi kada pikir kejahatan orang amunnya tetap tecengangi kejahatan orang nena mau ai tapender nyata cengangi. Jadi supaya jangan terpender alih pandangan cari nang baik di awak orang nih, lalu pikiran kita hati kita muntong kita memandang nang baik neneh, lalu muntong nih kada menyambat nang kada lawan orang, dan orang tuh memang ada baik ada jahat di awak orang itu. Dan itu manfaatnya pulang orang yang ketujuh memandang yang baik, ketika dia ngomong dia nggak nyinggung siapa-siapa. Dia nggak nyinggung siapa-siapa, dia nggak nuju siapa-siapa, dia ngomong ala kadarnya. Minum-minuman keras haram, obat-obat terlarang haram, dia nggak nyinggung si A, si B, enggak. Semua dipandangnya yang baik-baik, semua di mata hatinya, di pandangan dia semua yang baik-baik. Jadi hati orang itu ujar Syekh Saman Al-Madani, bila nyema'amalakan memandang yang baik tadi, orang itu akan digolongkan golongan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naiknya pangkat Syekh Saman Al-Madani karena amalan itu tadi. Padahal memiliki kekurangan keaib banyak, kayak siapa nggak ada bisa aib, jelek kok. Cuma mitihin yang bagusnya aja. Nah, walamma rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'izan fi zina, qala rajulun li sahibihi hadza uqsa kama yuqasul kalbu. Manakala Rasulullah menyuruh agar merajam seorang laki-laki yang bernama Ma'iz karena dia melakukan perzinahan. Lalu ada orang dua ngomong satu sama lainnya, ini meninggalnya seperti meninggal anjing kada baharaga, matinya seperti mati anjing. Artinya dia mati terakhir hidupnya dia kada bagus, yaitu mati bejina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Famarra sallallahu alaihi wasallam wa huma ma'ahu bijifatin, faqala in hasya minha." Rasulullah pun ketika itu berjalan sama dua orang yang menyambat lawan yang dirajam sampai mati tadi.
Lalu ujar Rasulullah lawan nang berdua, kamu berdua nang menyambat makan bangkai yang ada di hadapan ini. Kebetulan lewat dengan Rasulullah dan melewati bangkai. Makannya Nabi bangkai. Faqala ya Rasulullah nanhashu jifatan. Bolehkah kami memakan bangkai? Faqala ma asabtuma min akhikuma antamu min hadhi. Sesungguhnya mulut ikan yang tadi ngomong, membuka dan menyebut-nyebut keaiban kawan ikan itu lebih jahat dari sekedar makan bangkai yang ada ini. Dan ikan perlu tahu, kata Rasulullah, teman ikan yang dirajam itu tadi, yang melakukan perginahan dan dirajam, mati, dia sekarang berada di dalam surga. Jadi kita ini kadang-kadang ya Allah, itu tadi Bang, ketujuh mengucik-ngucik kemaluan orang, kelakuan. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhu, adalah sahabat-sahabat Nabi yatalaqauna bil bishri, bila berdapatan bergayaan, bertetawaan, berramian, itu aja. Jadi kadada nang hina behina, jelek menjelekkan, santai aja. Wala yafahuna indal ghaibah, dan waktu bulikan gaibah artinya kada berhadapan, bulikan masing-masing, la yaucabun, mereka kada pernah menguyak aib kekawanannya, selalu menutup-nutupi aib kawan, apalagi aib bini, apalagi aib laki, apalagi aib keluarga, tutupi. Pokoknya siapa ketujuh mengungkai aib, orang itu enggak digolongkan orang saleh. Jadi menghendak masuk golongan wali-wali, biar kada wali tapi masuk rombongan wali-wali, amalan sebutnya aja, biar kada sembahyang sunat, biar kada puasa sunat, apalagi tebarungan pengoler juga, biar aja, tapi satu amalan kencang di hati, jangan pernah membuka, mengesahkan, menceritakan aib orang. Caranya gimana? Jangan dipandang. Bila memandang ini takuya, pandangan ini alih kepada nang kebaikan yang dimiliki oleh orang, dan itu pasti ada, akan mungkin nggak ada. Nah, tertentu kadang-kadang kita boleh membuka kekurangan, yang negur orang itu pun ada adabnya, ada aturannya, dipanggil lemah lembut, jangan kasar, jangan bakarasan, itu boleh. Tahu mungkin masyhur sudah orang itu dengan maksiat, bilangnya di jalan minum-minuman keras, betampai benar, itu pun walaupun boleh kada juga disuruh kita menyambat, malah nang bagus mendoakan lawan orang-orang itu, bukan menyambat-nyambat walaupun hukumnya mubah, karena masyhurnya sudah dengan kejolimannya, karena masyhurnya sudah dengan maksiatnya, tetap hukumnya walau mubah bahkan disuruh juga. Iblis itu orangnya dilaknat Allah, dan positif status iblis dilaknat Allah. Orang tasawuf bilang, apa jua menyambat iblis laknatullah, baik berzikir, baik bacaan, istighfar. Padahal menyambat iblis laknatullah masih boleh, memang permanen iblis laknatullah, tapi ganti lawan zikir, sia-sia waktu menyambati iblisnya, iblisnya makan ketawa-ketawa aja. Ini adatnya sahabat Rasulullah. Coba, dan orang yang menjadi sahabat Rasul, dia menjaga mulutnya jangan sampai menguyak kekurangan. Dan kekurangan itu ada pasti, namanya manusia, ada gading yang retak tuh pasti, dan gading itu memang cirinya retak. Sumyal insan dinisyani, manusia itu pasti pelupa, ngarengin manusia. Nusia tadi Pak, nusia ada aja nang kada ingat. Nusia tadi Pak, nusia itu fi'il majhul bagi nasa, artinya nusia. Nusia, orang belajar tasrifan tahu tuh, puila wajannya. Lupa, ingat, tuh bangga kurangan. Cucu jar, mana kacamata aku jar, nang di dahi itu apa kayu? Kada sadar di dahi seorang nih kacamata. Cucu, mandang tuh di dahi pengen kain dah kalah, nyenang
lawas cuy jangan hanyar nang kayak cari jangan jadinya cucu bila nukar bila nang ada aja belum lunas. Dan orang-orang sahabat Rasul bahari amalan menjaga montong nina wa yarawna dzalika afdalal a'mal, mereka menganggap amal yang paling hebat jangan menguyak kekurangan orang. Ayo jadi mudah-mudahan ini luar biasa. Jadi kita ini sembahyang sunat juga pengoler juga sudah puasa maginnya. Jangan puasa sunat, puasa Ramadan aja gin nang para karinya Ramadan puasa sedih mana bila datang Ramadan tuh. Ini hanya hari pertama kita membalik dah lawan surat kabar babila hari raya jarhan sedih benar puasa Ramadan nang sunat pulang nang wajib jaga itu sudah kita sembahyang pulang ya Allah ada ayo 4 tarawih cuman cari nang laju nang 5 menit tuntung untuk tarawih namun karena makan apa kalau lagi tarawih itu bang kita. Nah ada amalan paling harap jangan menguyak orang. Jangan menguyak orang. Dan inilah ibu-ibu nang arisan bakukutuan ya kan. Kisah ini panjang. Makanan dikuyani guru ke apa pasti aja bang kurang ya Allah manusia ngarannya nang dilarang ini kan jangan menguyak. Nang disambat bang pulang jangan melawan banyak nang disambat orang lo mendatangi ya apa buktinya aja memadahkan unda pelacur unda kada ada pelacurnya sudah emun kada bujur berani biar ini nyambati pahala inya tuh nabok akhoda kita jadi kita guring lagi berapa harinya menyambati si itu pahala ditransfer koda kita nih habis pahala inya dosa kita pulang dijuhutinya. Jadi bagus saja orang nyambati kita tuh menyugihakan kita. Jadi kena mati kita tertakjub. Betujok bisi pahala. Maka undak ada suah sembahyang sunat kenapa jadi ada pahala sembahyang sunat? Maka undak ada suah puasa sunat kenapa ada pahala? Kenapa? Puasa sunat. Nah, karena ada namanya nyambati itu deh. Nah, maka undak jar menggawi ini menggawi itu dosa menyeraput kenapa? Karena ada dalam catatan undak terdelet. Hapus nih. Hapus. Iya karena ada namanya nyambati tadi diambilinya semenyaan nang kejahatan kita jadi habis di buku kita ditransfer ke bayinya berganti buku tabungan ayo kadalah bontong jadi kada perlu tersinggung biar apalagi bujur salah aja tah orang menyambat kita salah artinya kita kada bujur nih apa tersinggung apalagi bujur aja juga dasar malahong juga gawian kita apa tersinggung. Nah mereka menganggap kada menguyak, kada membuka aib orang itu amalan paling afdal. Wa yarawna khilafahu adatal munafiqin, dan mereka menganggap bila ketuju menguyak-nguyak aib orang itulah kebiasaannya orang munafik. Bokok kutuan nyawa tahulah apa teh? Tapi ini rahasia lah. Kita berjanjilah kita jaga. Apa geramnya? Guru apa guru siapa? Sambat jangan pindah berbalang-alang gitu kada nih tapi kita aja lah guru jur jadi jadi pahalanya tuh buka kodako masuk belima pahala nah asalnya orang ini puasa sunat rajin kodako tuh tik masuk aku pakai merokok aja umpamanya kada bisi pahala kan dosa aku ditransfer ke situ. Jadi bapak umpamanya melawan orang mengalah itu tuh. Paling aku mendoakan mudahan jakoinya ada tambahan pahala, tersisa sedikit tuh. Sian juga habis lalu dikukuh. Jadi mudahan ini diampuni aja nih kan gitu doanya kita. Malah cakak awal diatari wadai dah. Ini julung pahala kita julung wadai. Tarat ini pang sedekah pahala kita wadai aja habis ditahe. Mbak dunia ya Allah ada nyambari pahala di surga kena bukan nolinya sedekah 1 juta gini membari kada rugi tapi kada ada pampinnya orang nama amal akan nangakain ini
ini nang disambat ini membari sejuta lo nang menyambat bingung siapa nang menyambat lah apa nih ini dia bikin sedikit jenang disambat makasihlah nyombarinda pahala tahu kayak apa kalau ada bang suruh mengamalkan cuma ada di zaman bahari Sayyiduna Hasanul Basri tabi'in yang pertama yang bertemu Sayyidina Ali. Beliau itu yang bila disambati orang memberi setalam kurma lawan nang menyambati nasi bintu ada manakibnya di Banjar ini kan ada lagi nang manakib kayak itu nang bila disambati orang julung duit misalnya pok sini buka 5 juta kenapa jar dapat 5 juta kok pian pang nyambati ulun jadi isok sambatinya pulang orang habis duit kena karuan ulun itu aja. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ujar Abu Hurairah man akala lahma akhihi fid dunya barang siapa menyambati kekurangan keaiban saudara seagamanya di dunia qurriba ilaihi lahmu fil akhirah wa qila lahu kulhu mayyitan maka kena di akhirat diparakakan daging kawannya nang disambatinya tuh dan disuruh inya kulhu makan olehmu akan daging ini maitan saat menjadi bangkai kena akaltahu hayyan sebagaimana kau makan akan dia waktu dia hidup yaitu menggibah fayaquluhu maka terpaksa sebagai siksaan dia makan itu daging wa yadajju wa yaklahu dia pun berteriak sehabis-habis teriak dan mukanya pun berubah hancur karena kada nyaman makan daging tersebut. Jelaskah? Mudah-mudahan berniat kita ada anak lagi nyambati orang menguya aib orang kalaupun ada terpandang taiti doakan dan seseman telah berucap siapa mengamalkan seperti itu orang itu dimasukkan kelompok wali bahkan ada cetakan masuk golongan wali kutub arti kutub itu presidennya wali masuk ke situnya berkumpul bubuan presiden wali di situnya berkumpul karena apa amalannya kada hendak menguya aib orang itu aja dan malah mentalihat juga mendoakan mudahan orang itu diampuni itu aja amalannya dan saya seman sendiri berkata naik pangkatku ke hadrat Allah karena mengamalkan itu dan lapasnya dibaca habis sembahyang subuh ya Allah lapasnya akhlaknya kayak itu tadi mudah-mudahan ya Allah. Cara pertama supaya jangan menguya aib orang itihin yang baiknya. Cara yang kedua, inya biisi aib pandang seorang lebih aib dari inya. Kalau hendak menyambati orang, sambatakan diri seorang dulu. Habis-habis lo tuntung-tuntung mahapak diri, hanya mahapak inya. Nah, bilanya belum tuntung mahapak diri, jangan mahapak orang. Nah, ya kan? Jangan mahapak orang. Jelas kah? Paham nggak? Nah, itu cara supaya jangan mengungkai menyebut menguya aib kurang. Mintu aja tah. Mungkadat yang baiknya nang dipandang karena kawajuan itu juga aja sudah orang ini jahat tapi seorang lebih banyak jahat dari inya. Jadi habisakan dulu kejahatan seorang. Handanu kayak tuan guru ini datang orang belang selawar handap. Assalamualaikum. Salam dengan guru. Orang pindah lagi nih. Masuk ke situ lalu aja geretek hati itu bungol bang selawar handap kada ba'adab lalu haram hukumnya sebelum menjelekkan orang sebelum menguya-nguya aib orang bisa jadi aib kita lebih banyak dari aib ini selawar handap itu aja sebegini tuh aja kita ini macam-macam subuh telajur. Nah, bila kada berduit mau ngot, dosa jual lah. Berdusta, nyambati orang, tuyuk dinya selawar handap aja, selawar handap sebegini tuh aja. Tugin kita hatanginnya berselawar handap kita kacar. Ini apa dosa jualannya? Orang jangan kacar. Kenapa jadinya bulik seorang mandi wajib apa hubungannya?
berarti berdosa juga seorang ya Allah. Nah jadi jangan menyambati orang, dosa seorang lebih banyak. Namun hendak juga paling kada pertama doakan bila kawat kiau. Nah kada konokar selawar kah ini duitnya nah mengkawa mengkada angkat tangan aja dulu atau dalam hati ya Allah dan diampuni bertan kayak itu aja doanya. Maka orang yang sanggup menahan muntungnya dari menyambat aib dan malah mendoakan orang itu dikelompokkan sebagai wali-wali kutub. Kena masuk golongan wali kutub biarnya ada wali kutub tapi nya golongan biar aja kada bisa macam maulid tapi rombongan maulid. Biar izinnya kada suam baca syair tapi rombongan maulid masuk kamar jangan makan kambing umpat kadainya umpat ada mengikuti buku aja nah buku ini aja mengikuti baca syair kada bisa baca rawinya kada bisa mukul terbang kada bisa membuka sound system kada bisa cuma umpat rombongan atribut sama rombongan masuk jurang bapak makan kambing khususan ada ayam ada burung ada apa inya penggancangnya makan nya rombongan yang lalu wa alhiqni bis-salihin tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Usaha ikhtiarnya apa? Akhlak, jangan membuka, menyebut, menguyak aib orang. Mudahan selamat kita bertahan. Kasih tugin dulu lah wallahu a'lam. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihi al-karam. وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى الروح حبيب عبد الله بن علوي الحبشي وإلى الروح حجي عبد الواحد بن هدي سهيمي وإلى الروح حجة رشدي أنا بن أبي أرمان أن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة.